Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Esa, sedia dan kekal. Telah ada Allah dan tiada sesuatu besertanya. Dan, diyakini adalah tetap sebagaimana adanya tak berubah. Pada martabat zat, segala sifat, nama dan semua kewujudan lenyap di dalamnya, tidak boleh disaksi dan ditakbir lagi. Selagi boleh disaksi dan ditakbir ia masih lagi sifat bukan zat. Apabila sampai kepada perbatasan, lemah mengadakan pendapat tentang zat ilahiyat, seseorang tidak ada pilihan selain mengakui wujudnya zat wajibul wujud, wajib wujudnya karena jika tidak wujud zat niscaya tidak ada sifat dan tidak ada kejadian atau perbuatan. Seorang bukan ahli kasyaf bermakrifat dengan akalnya, dan beriman kepada zat wajibul wujud setelah terjadi kebuntuan akalnya mengenai hal ketuhanan pada suasana yang diistilahkan sebagai wahadiyah, atau suasana pentadbiran ilahi yang juga dipanggil rububiyah. Akal menyaksikan rububiyah atau hal ketuhanan yang menggerakkan sekalian makhluk. Peringkat kesudahan pencapaian akal dan ilmu makhluk dinamakan hijab al-izati atau benteng keteguhan. Ilmu sekalian orang alim dan arif terhenti di sini. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diketahui oleh makhluk karena dia tidak termasuk di dalam serupa ciptaan, pendapat dan kenyataan. Allah berfirman, dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyiksa kamu. Ayat 30, Surah Ali Imran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua kamu yang berpikir tentang zat Allah adalah orang dungu. Percobaan akal untuk menembusi hijab keteguhan adalah sia-sia. Jika dipaksa juga tidak ada yang ditemui, melainkan kemungkinan menjadi gila, karena yang ditemukan adalah kebuntuan, sebab akan hanya bisa memikirkan dengan logika akal yang hanya bisa memikirkan apa yang bisa ditangkap oleh indera. Begitulah makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal. Makrifat dengan akal menjadi asas kepada makrifat melalui zauq atau pandangan mata hati. Ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan imannya dengan membenamkan dirinya ke dalam ibadat dengan bersungguh-sungguh. Mereka berpuasa pada siang hari, dan bersembahyang pada malam hari. Ada antara mereka yang bersembahyang lebih 500 rakaat sehari, khatam membaca Al-Quran tiap-tiap hari dan berpuasa sepanjang tahun. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, mereka akan mengalami hakikat wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sukar untuk diuraikan. Pengalaman makrifat menurut akal berhenti pada kenyataan, semata-mata zat yang maujud hanya wajibul wujud. Pengalaman makrifat secara zauq pula berakhir pada zat yang kosong dari makhluk. Yang maujud hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada sesuatu besertanya. Dia kini adalah tetap sebagaimana dahulunya. Ungkapan ini bukan untuk dibahaskan atau diuraikan dengan terperinci karena ia telah melepas semua ilmu. Ia adalah pengalaman rohani, dinamakan penyaksian hakiki mata hati. Tatkala hilang rasa wujud diri dan sekalian yang maujud, hanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala-galanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ini dicapai setelah melepasi makam-makam ilmu, amal, berserah diri, reda, ikhlas, lalu masuk ke dalam makam tauhid yang hakiki. Telah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada sesuatu besertanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulu juga. Pengalaman rohani adalah aneh menurut kacamata akal. Ia adalah satu keadaan terlepasnya ikatan kesadaran terhadap diri sendiri dan dikuasai oleh kesadaran yang lain. Jika mau memahami akan kesadaran-kesadaran yang mempengaruhi kesadaran manusiawi itu terlebih dahulu perlulah difahami tentang kejadian manusia itu. Manusia yang bertubuh badan diistilahkan sebagai alam jasad. Alam jasad mendiami alam dunia. Hubungan yang rapat antara alam jasad dengan alam dunia menyebabkan pengaruh alam dunia kepada alam jasad sangat kuat. Alam jasad menerima pengaruh alam dunia dan menganggapnya sebagai kesadaran dirinya sendiri. Ia tidak dapat lagi membedakan antara kesadaran jasad yang asli dengan kesadaran duniawi yang menguasainya. Alam dunia pula berada di dalam alam malakut, alam malaikat. Alam malakut menguasai alam dunia dan alam jasad. Tenaga malaikat-malaikat menjadi tenaga kepada dunia, dan jasad yang menyebabkan dunia dan jasad bisa bergerak dan berkembang.
Sistem yang berjalan rapi di dunia dan jasad adalah disebabkan oleh tenaga malaikat yang bekerja dengan tepat mengawalnya, menyedot udara, kedipan mata, peredaran darah, pertumbuhan rambut dan kuku, pergerakan otot dan semuanya adalah hasil dari tindakan malaikat walaupun manusia tidak menyadarinya. Perjalanan matahari, penurunan hujan, tiupan angin dan semua aktivitas benda-benda dunia terjadi dari tindakan malaikat-malaikat. Perkaitan antara jasad, dunia dan malakut adalah umpama sebatang pokok kelapa di atas sebuah pulau di dalam laut. Pokok kelapa tidak terpisah dari pulau dan tidak terpisah dari laut. Air laut meresap ke dalam tanah pulau dan air yang sama juga meresap ke dalam akar, batang, daun dan seluruh pokok kelapa. Pokok kelapa memperolehi tenaga pertumbuhan dari air laut yang meresap ke dalamnya. Begitulah ibaratnya tenaga malaikat yang menjadi sistem aktivitas manusia. Alam malakut dengan segala isinya termasuklah dunia, dan jasad berada di dalam alam Jabarut. Jabarut bukanlah alam seperti yang difahamkan. Jabarut bermakna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermakna malakut, dunia dan jasad adalah kesan dari keupayaan sifat atau dikatakan juga perbuatan yang dihasilkan oleh sifat. Jabarut pula dikuasai oleh lahut yaitu zat ilahiyat. Malakut, dunia dan jasad diistilahkan sebagai sekalian alam, merupakan perbuatan yang dikuasai oleh sifat dan sifat pula dikuasai oleh zat. Ini bermakna tidak putus perkaitan di antara lahut kepada Jabarut kepada malakut kepada dunia dan kepada jasad. Jika dilihat kepada lapisan yang paling luar akan kelihatanlah pergerakan benda-benda. Jika direnungkan kepada lapisan yang lebih mendalam sedikit kelihatanlah pula pergerakan benda-benda dihasilkan oleh tenaga malaikat. Jika dilihat kepada lapisan yang lebih mendalam akan kelihatan pula pergerakan benda-benda dan tenaga malaikat merupakan perbuatan Tuhan. Jika dilihat kepada lapisan yang lebih dalam akan kelihatan pula sekalian perbuatan Tuhan itu adalah kesan dari keupayaan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat kepada lapisan yang paling dalam akan kelihatanlah, bahwa sekalian alam yang muncul karena perbuatan Tuhan, perbuatan pula lahir dari keupayaan sifat Tuhan dan sifat pula bersumberkan zat ilahiyat. Jika dilihat semuanya tanpa terdinding antara satu dengan yang lain, maka kelihatanlah bahwa zat ilahiyat menguasai segala sesuatu. Apabila semuanya sudah sempurna kedudukannya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan sesuatu yang sangat istimewa. Ia adalah roh manusia. Roh manusia adalah sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dinisbahkan kepada apa saja melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada sesuatu yang menyamainya. Roh manusia yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang paling mulia. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya Adam, serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaan ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ayat 72, Surah Sa'ad. Kemuliaan roh manusia yang Allah tiupkan dari rohnya menyebabkan malaikat-malaikat harus sujud kepada Adam. Roh pada martabat ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Ayat 85, Al-Isra. Bagaimana atau apakah perkaitan roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perkaitannya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia tidak diberi pengetahuan mengenainya kecuali sedikit saja. Roh pada martabat rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah Maha Esa, tiada sesuatu besertanya. Roh yang berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuasai oleh kesadaran yang hakiki atau penglihatan rohani yang hakiki atau kesadaran tauhid yang hakiki. Roh urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudiannya berkait pula dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu alam. Unsur alam yang menerima perkaitan dengan roh urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinamakan roh juga. Roh jenis kedua ini menghuni alam seperti makhluk Tuhan yang lain juga. Tempat roh tersebut ialah alam arwah, alam roh. Roh yang mendiami alam arwah ini kemudiannya berkait pula dengan jasad. Jasad yang berkait dengan roh menjadi hidup dan dipanggil manusia. Perjalanan dari atas ke bawah ini dinamakan
Kami datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab manusia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkewajiban pula kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami kembali. Perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah dilakukan ketika jasad masih lagi diterangi oleh roh, yaitu ketika kita masih hidup di dalam dunia. Apabila roh sudah putus hubungannya dengan jasad, tidak ada lagi peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang buta hati, di dunia akan buta juga di akhirat, malah lebih buruk lagi. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyadari kewajibannya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kesempatan masih ada. Syariat diturunkan supaya manusia tahu jalan kembalinya. Orang yang berjuang untuk kembali kepada asalnya melepaskan kesadaran alam bawah yang menguasainya. Dia masuk kepada kesadaran malaikat. Kemudian dia keluar dari kesadaran malaikat dan masuk kepada kesadaran roh yang murni, dan seterusnya masuk kepada kesadaran roh yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menyaksikan yang hakiki sebagaimana telah disaksikannya sebelum berkait dengan jasad dahulu. Keluarlah ucapannya. Telah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ia menyaksikan sebelum berkait dengan jasad, dan tiada sesuatu yang menyertainya sebagaimana disaksikannya dahulu. Dan diyakini, sedang disaksikannya semula. Sama seperti adanya, seperti yang disaksikannya dahulu. Keadaannya adalah seperti orang yang melihat kepada sesuatu, kemudian dia memejamkan matanya seketika. Bila dia membuka matanya semula, dia melihat sesuatu yang sama berada di hadapannya. Tahulah dia bahwa pengalaman semasa memejam mata itu sebenarnya gelap, majazi atau khayalan. Dia kembali melihat yang benar setelah matanya terbuka. Jadi, seseorang hanya boleh melihat yang hakiki setelah kembali kepada keasliannya, yaitu dia kembali melihat dengan penyaksian hakiki mata hati. Walaupun dibahas pendek tetapi menggambarkan perjalanan datang dan pergi yang sangat jauh. Bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada dunia dan jasad, kemudian kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang telah diceritakan di atas adalah pengalaman rohani, bukan perpindahan jasad dari satu tempat kepada tempat yang lain. Orang yang sedang mengalami hal yang demikian masih berada di bumi, masih bersifat sebagai manusia, bukan gaib hilang dari pandangan orang lain. Hanya perhatian dan kesadarannya terhadap yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala gaib dari alam perasaan hatinya. Pengalaman rohani tersebut memberinya kefahaman dan pengenalan tentang Tuhan. Makrifatullah melalui pengalaman rohani, jauh lebih kuat kesannya kepada hati daripada makrifatullah melalui pandangan akal. Akal yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha melihat dan mendengar, melahirkan kewaspadaan pada tindakan dan tingkah laku. Makrifat tentang Allah maha melihat dan mendengar yang dialami secara kerohanian menyebabkan gementar dan kecut hati sehingga ketara pada tubuh badan seperti pucat mukanya dan menggigil tubuhnya. Pengalaman kerohanian tentang Allah Maha Esa menanamkan pengertian pada hati mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian yang lahir secara demikian menjadi keyakinan yang teguh, tidak perlu dibahas atau ditakwilkan lagi.